saya Haikal Rahman Hidayatullah, NIM saya 14 12 3064. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewanata, NPI saya 141230036. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Saputra dari Teknik Industri semester 3 NBI 141230091. Perkenalkan, nama saya Gilang Dwi, NIM 14 12 300 113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Berdiansah, NIM 141230058. Soal pertama, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari individu-individu yang bekerjasama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Berikut beberapa definisi organisasi menurut para ahli yang dapat memperkaya pemahaman tentang konsep ini. Definisi organisasi menurut para ahli. 1. Chester E. Bernard 1938. Bernard mendefinisikan organisasi sebagai sistem aktivitas yang dikoordinasikan secara sadar oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Definisi ini menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, James D. Money 1947. Menurut Money, organisasi adalah bentuk dari setiap asosiasi manusia untuk mencapai tujuan bersama. Definisi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi manusia untuk mencapai sasaran bersama dalam organisasi. Yang ketiga, Stephen P. Robbins 2001. Robin mendefinisikan organisasi sebagai entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif jelas dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Robin menekankan pentingnya koordinasi sosial dan kejelasan peran dalam mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, Richard L. Duff 2006. Menurut Duff, organisasi adalah entitas sosial yang secara sadar dikoordinasikan dengan batas-batas yang relatif jelas dan bekerja secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Duff menyoroti sifat organisasi yang formal, terstruktur, dan memiliki batasan yang jelas. Kesimpulan definisi organisasi. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah 1. Sistem sosial. Organisasi merupakan kumpulan orang yang bekerja sama baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Koordinasi yang sadar. Ada upaya yang direncanakan dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Koordinasi ini melibatkan berbagai elemen seperti individu, departemen, atau unit kerja. 3. Tujuan bersama. Organisasi dibentuk dengan maksud dan tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan bersama-sama. Tujuan ini berupa profit, layanan sosial, atau pencapaian lainnya. Yang keempat, batasan yang jelas. Organisasi memiliki struktur, aturan, dan pembagian tugas yang jelas. Struktur ini membantu anggota organisasi mengetahui tanggung jawab dan kewenangan mereka. Yang kelima, proses yang berkelanjutan. Organisasi bukanlah aktivitas satu kali. Organisasi memiliki proses yang berlangsung secara terus-menerus, baik dalam hal pencapaian, tujuan, pengambilan keputusan, maupun pengembangan organisasi. Simpulan dari kelompok. Berdasarkan definisi dari para ahli organisasi, menurut kelompok kami adalah sebuah sistem yang terdiri dari individu-individu atau kelompok yang bekerja sama secara terkoordinasi dan terstruktur untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan strategi yang telah direncanakan. Organisasi ini memiliki batasan yang jelas dalam hal peran dan tanggung jawab untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua, dari definisi organisasi tadi, jelaskan entitas dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi terdapat beberapa entitas atau komponen penting yang harus ada untuk memastikan organisasi berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Berikut adalah entitas atau komponen utama dalam organisasi. Yang pertama ada anggota atau individu. Individu atau kelompok orang adalah unsur dasar dari organisasi. Setiap individu dalam organisasi memiliki peran, tanggung jawab, dan tujuan tertentu yang harus dicapai dalam organisasi. Anggota ini dapat terdiri dari manajemen, staf, atau karyawan, tergantung dari hierarki
organisasi. Setiap individu memiliki keterkaitan satu sama lain untuk menjalankan tugas secara kolektif. Yang kedua, tujuan bersama. Organisasi dibentuk dalam tujuan tertentu yang harus dicapai, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan ini bisa beragam, seperti memperoleh keuntungan, memberikan layanan, atau mengubah kebijakan. Tanpa tujuan yang jelas, organisasi tidak akan memiliki arah atau alasan keberadaannya. Yang ketiga, ada struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan bagaimana peran, tanggung jawab, dan hubungan antar individu diatur. Struktur ini menentukan hierarki, pembagian tugas, pemenang, dan jalur komunikasi di dalam organisasi. Struktur dapat bersifat formal atau informal, terbentuk secara alami dalam organisasi. Beberapa tipe struktur yang umum antara lain adalah yang pertama itu ada struktur fungsional berdasarkan fungsi atau departemen, misalnya pemasaran, produksi, sama keuangan. Struktur matriks, kombinasi dari beberapa aspek struktural, misalnya proyek dan fungsional. Struktur divisional berdasarkan produk, wilayah, geografis, atau pasar. Yang keempat ada koordinasi. Koordinasi adalah proses menyelaraskan kegiatan antar individu atau antar unit di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini mencakup penetapan prioritas, pengaturan waktu, dan memastikan semua entitas bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi yang baik menghindari duplikasi pekerjaan dan memaksimalkan efisiensi. Yang kelima ada sumber daya. Sumber daya merupakan elemen penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Yang keenam ada prosedur dan kebijakan. Prosedur dan kebijakan adalah aturan yang mengarahkan cara kerja dalam organisasi. Kebijakan menentukan bagaimana keputusan diambil, sementara prosedur menguraikan langkah-langkah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Prosedur yang terstruktur memastikan konsistensi dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Lingkungan eksternal itu yang ketujuh. Organisasi tidak bekerja dalam ruang hampa. Mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan hukum. Lingkungan eksternal ini bisa memberikan tantangan atau peluang bagi organisasi, sehingga mereka harus mampu beradaptasi dan merespons perubahan yang terjadi di sekitarnya. Yang kedelapan ada pemenang dan tanggung jawab. Pemenang mengacu pada hak atau kekuasaan untuk memberi perintah dan membuat keputusan dalam organisasi. Ini biasanya terkait dengan struktur organisasi. Tanggung jawab adalah kewajiban seorang atau unit untuk melaksanakan tugas tertentu dan mencapai hasil yang diharapkan. Kedua komponen ini sangat terkait dan penting untuk memastikan bahwa peran dalam organisasi dijalankan dengan benar. Yang terakhir nomor 9, budaya organisasi adalah nilai-nilai keyakinan, norma, dan perilaku yang diterima oleh anggota organisasi. Budaya ini menciptakan identitas bagi organisasi dan mempengaruhi cara anggota berinteraksi, bekerja, dan membuat keputusan. Budaya yang kuat dapat menjadi pendorong utama produktivitas dan keterlibatan anggota. Kesimpulannya itu, dalam sebuah organisasi, berbagai entitas atau komponen berperan untuk memastikan koordinasi, produktivitas, dan pencapaian tujuan. Organisasi bukan hanya sekumpulan individu, melainkan sistem terstruktur yang terdiri dari tujuan, aturan, koordinasi, sumber daya, dan lingkungan yang saling berinteraksi secara dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Di sini
saya akan menjelaskan peran dan manfaat manajemen dalam organisasi. Sangat penting untuk memastikan tujuan organisasi agar tercapai dengan efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan manfaat manajemen. Peran manajemen dalam organisasi. 1. Perencanaan atau planning. Manajemen berperan dalam menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Kedua, perorganisasian, organizing. Setelah perencanaan, manajemen bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya, baik manusia maupun material, serta membentuk struktur organisasi yang tepat. Yang ketiga, pengarahan atau leading. Manajemen juga berperan dalam memberikan bimbingan dan motivasi kepada tim agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau ditetapkan. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Yang kelima, evaluasi. Manajemen mengevaluasi kinerja organisasi dan memeriksa hasil dari tindakan yang telah diambil. Evaluasi ini membantu dalam pengambilan keputusan untuk masa depan dan mengembangkan strategi yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat manajemen dalam organisasi. Yang ke-1, meningkatkan efisiensi. Dengan adanya manajemen yang baik, sumber daya organisasi seperti waktu, tenaga, dan modal dapat digunakan secara optimal sehingga meningkatkan produktivitas dan pengurangan pemborosan. Yang kedua, mencapai tujuan dengan lebih cepat. Melalui perencanaan yang matang dan pengaturan yang tepat, manajemen membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang lebih terarah dan terstruktur. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi internal. Manajemen memastikan adanya alur komunikasi yang jelas di dalam organisasi. Ini memudahkan koordinasi antara berbagai bagian dan departemen, serta menghindari miskomunikasi. Yang kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen yang efektif menyediakan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan. Yang keenam, yang terakhir, menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Manajemen membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan regulasi, perubahan eksternal seperti kemajuan teknologi, regulasi, dan perubahan pasar. Ini memungkinkan organisasi tetap kompetitif dan bertahan dalam jangka panjang. Dengan demikian, manajemen adalah inti dari kesuksesan sebuah organisasi, karena memastikan setiap elemen bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Teori organisasi telah berkembang melalui 3 tahap, yaitu klasik, neoklasik, dan modern. Teori klasik ini yang muncul pada awal abad ke-20, berfokus pada struktur dan efisiensi organisasi. Pendekatan menekankan pembagian kerja dan hierarki yang jelas. Contoh dari teori klasik adalah model manajemen Vendrich yang dikenal sebagai scientific management, yang bertujuan meningkatkan produktivitas melalui metode ilmiah dalam mengelola tenaga kerja. Ciri organisasi klasik yaitu adanya peraturan dan produser tertulis, struktur kekuasaan yang jelas, spesialisasi tugas, meningkatkan efisiensi. Teori organisasi neoklasik berkembang dari teori klasik. Neoklasik menekankan pentingnya aspek sosial dan psikologis individu dalam organisasi. Gerakan hubungan manusiawi dipelopori oleh Elton Mayo menunjukkan bahwa penelitian terhadap kesejahteraan karyawan. Dalam konteks ini, organisasi dipandang sebagai kelompok dengan tujuan bersama. Ciri-ciri menentukan pentingnya hubungan antara individu dan kesejahteraan karyawan, mendorong interaksi informal di antara anggota organisasi. Organisasi dianggap sebagai sistem terbuka yang beradaptasi dengan lingkungan. Contoh, eksperimen Hawthorne yang menunjukkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan karyawan dan meningkatkan produktivitas.
Teori organisasi modern. Teori modern ini muncul pada akhir abad ke-20, memperkenalkan konsep organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan. Pendekatan ini mengintegrasi berbagai sistem ilmu yang menentukan pentingnya adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Contoh adalah pendekatan sistem yang melibatkan organisasi sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar, di mana komunikasi dan kolaborasi antar bagian sangat penting. Ciri-ciri organisasi berintegrasi dengan lingkungan eksternal dan harus beradaptasi, menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami dinamika organisasi. Semua bagian organisasi saling bergantung satu sama lain. Kan gambaran dan penjelasan dan contoh siklus organisasi. Contoh organisasi manufaktur. Struktur organisasi perusahaan industri manufaktur. Struktur perusahaan merupakan struktur yang dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan kepentingan orang bertalenta dan berkompeten sesuai dengan keahliannya dan talentanya. Dengan struktur organisasi perusahaan manufaktur tentu saja dapat diketahui tugas pemenang dari setiap karyawan. Ada beberapa contoh seperti direktur, penyediaan bahan, alat produksi, keuangan, dan lain-lain. Untuk direktur struktur perusahaan industri manufaktur tertinggi. Direktur merupakan bagian struktur organisasi perusahaan manufaktur yang bertanggung jawab terhadap segala bentuk operasional dan berjalannya perusahaan. Kedua, penyediaan bahan. Sebelumnya produksikan sebuah barang tentu harus persediaan bahan yang diperlukan. Bagian ini ditanggung jawab mulai dari bahan dasar atau bahan pokok dan bahan tambahan untuk melakukan produksi. Ketiga, alat produksi. Menyediakan serta melihat keawetan alat atau mesin yang digunakan untuk melakukan produksi yang mempunyai tanggung jawab apabila produk mengalami gangguan dan kerusakan. Ketiga, keuangan. Bagian keuangan adalah struktur organisasi berlangsung manufaktur yang bertanggung jawab untuk keuangan operasional perusahaan dengan mengatur manajemen keuangan mulai dari belanja rutin untuk produksi yang keperluan keuangan perusahaan yang keperluan perusahaan. 5. Ini merupakan struktur organisasi perusahaan manufaktur yang sangat penting karena 80% kegiatan dalam industri manufaktur berfokus pada kegiatan produksi. 6. Personalian dan HR. Struktur perusahaan industri manufaktur juga seperti perusahaan lainnya yang membutuhkan manajemen dan untuk mengatur karyawan. Personalia adalah petugas menempatkan karyawan sesuai dengan talenta dan yang kuasai dan dimiliki. Selain itu, produktivitas karyawan juga menjadi tanggung jawab personalia. Serangkaian kegiatan mengelola sumber daya manusia untuk sebagian urus terkait dengan selain itu urusannya untuk mengatur hubungan industri antara perusahaan dan karyawan. 7. Penjualan. Bagian ini memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan perusahaan karena titik tertentu berhasil dari produksi yang dijual dan dipasarkan.